Halo adik-adik yang di rumah, Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu semuanya adik-adik. Sudah siap untuk ibadah semua di rumah? Pasti sudah siap toh? Kita memulai ibadah kita menyanyi lagu apa Ibu Ingrid? It's good to see you here with. Mantap sekali, mantul. Semua nyanyi ya. Ayo semua berdiri. Kita berdiri, dong. ayo. Baik, kita gerakan ya semuanya. Senang kamu datang, saya juga senang datang di gereja, di sekolah minggu atau kita ada di rumah semuanya. Senang semuanya? Senang dong Senang. pastinya Pak Guru. Saat ini kita menyanyi hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Tahu semuanya kah? Tahu? Oke, kita Tetap dalam posisi berdiri ya adik-adik sekolah minggu. hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari aku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi hari lepas hari. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari aku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Oke, semuanya tutup mata. Tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan. Semua tutup mata ya. 1, 2, 3, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami, dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu pada saat ini ya Bapa. Tuhan Yesus, kami memulai ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Kiranya jadi seturut kehendak-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah adik-adik sekolah minggu masih semangat? Masih semangat pastinya Ibu Oh, Ingrid. Oke, kalau gitu Bu Guru mau lihat semangatnya. Tetap berdiri ya, kita masih mau memuji Tuhan. Kita menyanyi dari pujian yang mengatakan hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku
dialah Raja, dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan. Namanya siapa? Yesus, Yesus, Yesus. Oh, dialah Raja. Aku anak Raja. Aku anak Raja. Kau anak Raja. Kita semua anak Raja. Aku anak Raja. Kau anak Raja. Kita semua anak Raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Semuanya tetap berdiri ya. Pengakuan iman rasuli kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita akan bersama-sama menaikkan doa syukur dan syafaat kita. Adik-adik semuanya duduk tenang ya. Ingat, kalau kita berdoa, kita berbicara kepada Tuhan Tuhan Yesus. Yesus. Jadi semuanya harus tenang, harus fokus pada doa kita. Kita akan bersama-sama berdoa dan dipimpin oleh Ibu Pendeta Yohana Kalemben. Baik, anak-anakku semua, duduk yang manis, lipat tangannya, dan kita akan berdoa. Semua tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang mengasihi kami, pada pagi hari ini Tuhan, kami datang mempersembahkan ucapan syukur dan terima kasih kami, sebab Tuhan Yesus telah bersama-sama dengan kami 1 minggu lamanya, dalam menjalani kehidupan ini, dalam pendidikan kami masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus sudah menolong dan memberkati kami semua. Kami juga bersyukur kepadamu Tuhan untuk kekuatan, kesehatan yang Tuhan Yesus selalu berikan bagi kami, sehingga kami kuat dan sehat di dalam menjalani kehidupan kami. Terima kasih bahwa Tuhan Yesus sudah menolong kami dalam mengikuti pendidikan kami, walaupun sampai saat ini Tuhan, kami masih belajar dari rumah karena adanya virus corona. Kami bersyukur bahwa Tuhan tetap memelihara dan menjaga kami semua, sehingga kami tetap sehat dan kuat, ditolong oleh Tuhan dalam mengikuti pelajaran kami dari rumah bersama dengan guru-guru yang mengajar kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur bahwa Tuhan memberkati orang tua kami masing-masing, papa dan mama, sehingga mereka boleh dapat membantu kami di dalam belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur bahwa ada di antara teman-teman kami yang ditambahkan umurnya 1 tahun lagi. Terima kasih untuk umur panjang yang Tuhan berikan bagi teman-teman kami yang berulang tahun dalam minggu yang kami jalani sampai pada hari ini. Bapa di dalam surga, kami berdoa kepadamu Tuhan, Engkau terus memberkati kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, Engkau peliharakan kami, Tuhan Yesus menjaga kami, melindungi kami setiap hari, sehingga kami tetap selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa kepadamu Tuhan, tetap berikan kami semangat, kerajinan, ketekunan untuk belajar, sehingga walaupun kami hanya bisa belajar dari rumah, tetapi kami tetap memiliki semangat untuk terus belajar dengan baik, dan biarlah kami boleh berhasil dalam pertolongan Tuhan. Begitupun juga Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami masing-masing, Papa dan Mama kami, Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka, dalam membimbing kami
Tuhan Yesus kiranya memberikan kesabaran, kemampuan untuk boleh dapat melaksanakan pekerjaannya dan juga dalam membimbing kami sebagai anak-anak Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa kepadamu Tuhan, Engkau terus menjaga kami dalam kehidupan kami sehari-hari di tengah-tengah COVID-19. Kiranya Tuhan terus memeliharakan kami semua, sehingga kami senantiasa terhindar dari virus corona ini. Kami tetap kuat dan sehat dalam tangan kuasa Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan, Engkau memberkati kami anak-anak-Mu, tambahkan semangat bagi kami, kerinduan bagi kami, untuk terus mengikuti ibadah kami setiap hari Minggu. Tuhan Yesus ingatkan kami supaya kami menggunakan waktu kami yang ada untuk beribadah kepada Tuhan, walaupun kami hanya bisa beribadah di rumah. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk teman-teman kami yang malas untuk beribadah kepadamu Tuhan, yang lalai untuk beribadah kepadamu. Tuhan Yesus tolong mereka, Tuhan Yesus ingatkan mereka, supaya di waktu yang akan datang mereka juga memiliki kerinduan untuk boleh beribadah kepada Tuhan, walaupun kami hanya beribadah di rumah. Dan Tuhan tolong kami, sehingga di waktu yang akan datang kami boleh kembali berkumpul bersama-sama di rumah Tuhan, di gereja untuk beribadah kepadamu. Berdoa Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu, Tuhan memberkati, supaya mereka boleh dapat mengajar kami dengan baik. Melalui guru-guru sekolah minggu Tuhan, kami akan terus mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Terpujilah namamu ya Tuhan. Inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami yang kami datang bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik sekolah minggu, hari ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari salah seorang teman kita, namanya Rahel. Nah, sebelum mendengarkan Rahel persembahan pujian, kita mau menyanyi dari pujian yang mengatakan cip cip pam pam pam. Adik-adik sekolah minggu, disilakan untuk bangkit berdiri. Kita yang dimenangkannya. Kita yang dimenangkannya karena iman. Kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Pam-pam-pam. Pam-pam-pam. Ya, 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 ya. Pam-pam-pam. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Sekali lagi, kita yang dimenangkan karena iman. Kita yang dimenangkannya karena iman. Kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Pam-pam-pam. Ya, 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 ya. Pam-pam-pam. Ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Kepada teman kita Rahel, dipersilahkan. Hai teman-teman, apa kabar di rumah? Selalu sehat. Nah, hari ini Rahel akan menyanyi. Anak monyet di atas pohon
Nah, itu tadi persembahan pujian dari Rahel. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk teman kita Rahel. Nah, minggu depan kita tunggu teman-temannya Rahel lagi akan persembahkan pujian. Oke. Nah, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Guru Paris Tandiring. Namun sebelumnya itu kita menyanyi satu pujian yang mengatakan Yesus pokok dan kitalah caranya. Ayo kita bangkit berdiri semuanya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cintakan kau kepada. Yesus cintaku, ku cintakan kau kepada. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Kepada Pak Guru Paris dipersilahkan. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pak Guru yakin kita semua dijaga oleh Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan, namun sebelum itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk beribadah kepadamu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, buka hati pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti akan firman-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Markus pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Injil Markus pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Adik-adik yang sudah bisa membaca, buka Alkitabnya. Adik-adik yang belum bisa membaca, memperhatikannya. Pak Guru akan bacakan kepada kita sekalian. Injil Markus pasal 2, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Tetapi Pak Guru akan baca pada ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Dari pembacaan firman Tuhan pada saat ini kita akan belajar dari satu tema. Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Pak Guru akan menceritakan kembali kisahnya. Pak Guru harap adik-adik sekalian memperhatikannya. Ketika Yesus berada di suatu rumah di Kapernaum,
tersiarlah kabar. Maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak ada. Pada saat itu ada 4 orang membawa seorang yang lumpuh untuk datang kepada Yesus. Ternyata mereka tidak bisa bertemu dengan Yesus karena orang banyak yang menutupi jalan mereka. Apakah mereka pulang karena tidak bertemu dengan Yesus? Tidak. Apa yang mereka lakukan? Mereka naik ke atap rumah itu. Mereka membongkar atap rumah itu. Ketika atap rumah itu terbuka, mereka menurunkan tilam di mana orang lumpuh itu berbaring. Ketika Yesus melihat orang lumpuh tersebut, Yesus berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Mendengar perkataan itu, ahli-ahli Taurat marah. Karena mereka berpikir bahwa hanya Allah saja yang dapat mengampuni dosa. Sebab mereka tidak menyadari bahwa siapa itu Yesus. Tetapi Yesus mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Lalu Yesus melanjutkan perkataannya, "Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Adik-adik sekalian, itulah kisah bagaimana Allah menyembuhkan orang yang lumpuh. Dari kisah ini apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama, bahwa kita harus memiliki iman atau kita harus percaya kepada Yesus. Kita lihat 4 orang membawa 1 orang lumpuh datang kepada Yesus. Mereka percaya kepada Yesus. Lalu apa yang terjadi? Ketika mereka datang kepada Yesus, dosa orang itu diampuni. Selanjutnya, apa yang terjadi? Orang itu disembuhkan sehingga dia dapat berjalan. Begitupun dalam kehidupan kita, adik-adik. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus percaya kepada Yesus. Ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, kita harus percaya kepada Yesus. Mungkin ketika kita sakit, ketika kita percaya kepada Yesus, kita datang berdoa kepada Yesus, maka Tuhan akan menyembuhkan kita. Kita harus sama seperti ke-4 orang tadi bersama dengan orang lumpuh tadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka percaya kepada Yesus. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Orang lumpuh itu bersyukur ada 4 orang yang mau membawa dia datang kepada Yesus. Nah, begitupun kita adik-adik sebagai orang percaya, kita harus membawa teman-teman kita juga datang kepada Yesus. Pak Guru mau tanya dulu, ada berapa temannya adik-adik? Coba ingat kembali. Mungkin teman di sekitaran rumah. Mungkin teman di sekolah yang sudah sekolah. Coba ingat kembali, ada berapa teman-teman kita? Sudah ingat ada berapa? Ya, Pak Guru mau bertanya lagi. Apakah semua teman kita itu sudah datang kepada Yesus?
Kalau belum, nah itulah tugas kita sebagai orang percaya. Kita harus membawa teman-teman kita datang kepada Yesus. Mungkin melalui doa, kita mendoakan teman kita supaya dia bisa datang kepada Yesus. Bisa juga kita mengajak teman-teman kita untuk datang kepada Yesus melalui ibadah. Jadi sama seperti keempat orang tadi. Dia membawa satu orang untuk datang kepada Yesus, begitupun juga kita. Kita harus membawa teman-teman kita untuk datang kepada Yesus. Adik-adik sekalian, itulah firman Tuhan yang telah kita dengar bersama-sama. Bagaimana Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Dan melalui itu kita belajar bagaimana kita percaya kepada Yesus. Selain itu juga kita harus membawa teman-teman kita yang belum mengenal Yesus datang kepada Yesus. Demikian firman Tuhan. Saat ini Tuhan memberkati kita. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini, buat firman Tuhan yang telah kami dengar. Biarlah firman ini tertanam dalam hati kami, bahwa Tuhan melakukan mujizat menyembuhkan orang lumpuh. Biarlah melalui pelajaran ini kami sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, dan kami mau membawa teman-teman kami datang kepadamu Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kelanjutan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Satu Yohanes 4 ayat 21. Dan perintah ini kami terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Yohanes 4 ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Nah, itu tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Pak Guru Paris. Ini kita akan membawa persembahan kita, memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Oke? Siapkan persembahannya semuanya. Sudah siap persembahannya? Sambil persembahan kita kumpulkan, kita menyanyi jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Oke? Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Semua duduk yang tenang, kita akan bersama-sama mendoakan persembahan kita. Tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami, khususnya dalam sepanjang ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati firman-Mu ini Tuhan, agar dapat menjadi pedoman bagi kami, khususnya dalam menjalani kehidupan kami. Sekarang Tuhan, kami telah memberikan persembahan terbaik kami,
Tuhan berkati persembahan ini agar dapat digunakan dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Lanjut ibadah kami pada hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Bu Guru persilakan kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyi dari pujian yang mengatakan, Jalan serta Yesus. Anak-anakku sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita mohon berkat dari Tuhan. Karena itu, mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus, itulah turun menyertai dan memberkati kamu sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Persilakan duduk kembali. Adik-adik sekolah minggu, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Terima kasih untuk ketenangan kita semua. Dan hari ini kita akan mendengarkan pengumuman. Apa pengumumannya hari ini Pak Guru Wilson? Hah, pengumuman lagi? Iya dong Pak Guru. Aduh, pengumumannya minggu depan di jam yang sama, jam 8.30 pagi, setengah 9 pagi, ibadah sekolah minggu dimulai. Oke? Jangan lupa ya. Lupa. Nah, demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.